Bu ini motivasinya luar biasa ini. Semangat untuk belajarnya luar biasa. Selalu di awal terus. Hebat. Terima kasih Bapak dan Ibu. Ya, Semoga Prof. ya, ya. Ini pegawai negeri semua ya berarti ya. Siap, Prof. Iya, Prof. Hmm, ya, siap. Eh, ini saya akan kita mau coba ba- bagaimana formulasi, implementasi dan evaluasi strategic manajemennya. Kan kita coba ini saya masukkan dulu. Oke. Nah, kelihatan kah? Sudah tampak kah? Ada yang? Kelihatan, Prof. Nampak, Prof. Oke, terima kasih. Oke, Em, sekali lagi ya, strategic management itu sebenarnya produk dari strategic thinking, pola berpikir terstruktur itu. Dari pola berpikir struktur itu akhirnya kita bisa mengelola sesuatu secara terstruktur. Nah, terstruktur bentuknya apa ya? Tentunya by planning. Nah, apapun yang kita kerjakan, apa yang kita ingin kerjakan itu selalu by planning. By planning itu terencana gitu, terencana dari awal sampai akhir itu ada perencanaan yang terstruktur gitu. Jadi ada isunya apa, strateginya apa, programnya apa, strateginya apa, kegiatannya, kegiatan dari program itu apa saja, siapa yang siapa yang apa yang bertanggung jawab, kapan dilakukan, berapa biayanya, biasanya gitu kan. Kemudian kapan evaluasinya gitu, dan apa saja catatannya mungkin. Jadi pikiran berpikir terstruktur lah kira-kira gitu. Jadi biasanya kita akan terbiasa berpikir tidak hanya 1 2 tahun ke depan, tapi mungkin 5 tahun 10 tahun ke depan. Jadi apa yang ingin kita lakukan hari ini 10 5 atau 10 tahun ke depan kita sudah berpikir sekarang. Ya, tapi tentu dengan langkah-langkah terstruktur tadi itu. Ya, jadi kita mencoba menjadi manusia yang tidak untuk hari ini ya berpikir hari ini untuk hari ini kan. Atau pikir hari ini untuk hari esok tok. Tapi harus hari ini ya untuk 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan. Oke, ini saya mencoba merangkum strategic management, formulasi, implementasi, dan evaluasi dengan contoh ya, dengan contoh kemarin itu kopi dan ekowisata Wamena. Ya. Nah, Nah, ini kemarin kan kita membahas tentang bisnis Wamena Organic Coffee ya. Kita menyebutnya Wamena Organic Coffee karena kopinya kopi organik dan ekowisata, ekoturism merupakan model bisnis integrasi yang menggabungkan. Kita mencoba antara bagaimana Wamena atau kopi Wamena itu digabungkan dengan tujuan wisata. Orang-orang yang bertujuan wisata di Wamena itu nanti mereka juga menikmati kopi yang kita miliki. Nah, sehingga berwisata sambil datang ke kebun kopi, berwisata sambil bagaimana mengolah kopi gitu. Jadi betul-betul pulang dari Wamena, setiap orang punya pengalaman terlibat dalam proses produksi sebuah kopi.
Saya pernah lihat di New Zealand juga seperti itu ya. Saya pernah ikut wisata itu sederhana sekali. Wisata anu coklat. Saya kira wisata coklat itu apa gitu ya. Ternyata dibawa ke daerah tertentu ya, ya anggap itu Wamena gitu. Tapi di situ ada rumah yang memang punya proses tentang bagaimana membuat coklat dari bahan mentahnya sampai menjadi produk macam-macam, ada jadi permen, jadi es krim, jadi gitu. Dan memang ternyata menarik ya, terutama untuk anak-anak. Ada sebuah proses yang diceritakan dan makanya ada storytellingnya itu. Storytelling itu cerita di balik proses tadi itu. Nah, sehingga menjadikan keluar dari situ itu menjadi sebuah pengetahuan kita. Nah, nah, ini yang mungkin harus dibuat ya di Wamena itu. Semua cerita tentang Wamena itu kita bikin storytelling namanya, ya ceritanya sehingga eh, terutama di daerah anu ya di Departemen Wisata, Dinas Wisata ada nggak sana? Ada saya kira ya. Dinas wisatanya itu eh, apa mulai banyak mengumpulkan cerita-cerita itu sehingga ketika ada wisatawan datang ke Wamena jadi puas karena mereka memahami apa yang dimiliki oleh Wamena terutama berkaitan dengan budayanya tadi ya budaya budaya Lembah Baliem itu kan sangat terkenal sekali ya. Oke. Hmm. Berbeda dengan bisnis konvensional yang hanya berorientasi pada profit ya. Nah, model kita ini bisnis ini menggunakan pendekatan triple bottom line yaitu profit, ada profitnya, ada people-nya, ada planet, ada. Jadi kita ingin mencoba ya ini bisnis, tapi tak melibatkan ya melibatkan budaya lokal ya supaya budaya lokal itu juga bisa dikenal oleh masyarakat lebih luas dan ada planetnya juga bagaimana juga bahwa eh, Wamena itu masih unik sekali karena unik dalam arti karena kelestarian alamnya masih masih asri gitu sehingga kita di sana ada tiga fokus ya orang menyebutnya triple bottom line itu yaitu profit, people dan planet ya profit kita dapat orang-orangnya teredukasi ya karena ikut terlibat di dalam bisnis kopi dan wisatawan ya bicara industri wisata itu kan bisa semua semua masyarakat itu bisa ikut terlibat tuh contohnya ya di Bali itu di Pulau Bali itu hampir semua masyarakat semua lapisan masyarakat ikut terlibat ya dengan berbagai bisnis yang menjadi support sistemnya. Nah, people dan planet planet itu di samping kita berbisnis ya mengenalkan budaya kita juga mengenalkan alam alam yang kita miliki tadi itu. Nah, kemudian karena itu strategi manajemen dalam bisnis ini tidak hanya bertujuan meningkatkan pendapatan, ya, tidak hanya bertujuan meningkatkan pendapatan, tapi juga memperkuat komunitas lokal, menjaga budaya Papua dan menciptakan keberlanjutan ekologis. Ya, karena dengan adanya bisnis itu eh, ada bisnis kopi dan ekowisata ini kan lalu kita mau tidak mau harus mengedukasi masyarakat ya karena mengedukasi masyarakat dalam rangka apa ketika masyarakat merasakan kebermanfaatan dari tujuan wisata dan bisnis kopi ini lalu mereka mudah teredukasi dalam rangka memperkuat komunitas komunitas kita menjaga budaya Papua supaya orang semakin sering untuk tertarik melihat budaya Papua. Nah, kemudian menciptakan keberlanjutan ekologis dan karena kita menjaga kelestarian lingkungan, semakin banyak orang untuk datang ke sana. Nah, kemudian dalam konteks Wamena ya strategi bisnis harus mempertimbangkan kondisi geografis. Tadi karena geografisnya itu bagus ya, topografinya kan pegunungan jadi menarik untuk dikunjungi ya budaya masyarakatnya masyarakat adatnya masih asri gitu keterbatasan infrastruktur itu jadi masalah ya infrastruktur jadi masalah dan dinamika sosial ekonomi eh, sosial ekonomi belum masih di ini ya
dinamika sosial ekonomi belum apa, eh, masih masih ter apa eh, belum stabil lah kira-kira gitu. Makanya ini yang perlu diperhatikan ya di 2 dan 3 itu. 3 dan 4. Oke. Kemudian hakikat strategic management dalam bisnis Wamena itu. Strategic management dalam bisnis ini merupakan proses sistemis untuk merancang, menjalankan, dan mengevaluasi strategi agar bisnis mampu bertahan, berkembang, dan menciptakan dampak sosial ekologis secara berkelanjutan. Jadi bisnis kita tadi yang kita tawarkan yaitu kopi dan ekowisata itu kita bikin planningnya ya, planningnya, perencanaannya secara sistematik ya, ya sistematiknya mulai dari proses perancangannya, bagaimana menjalankannya, kemudian sampai kepada evaluasinya itu memang betul-betul ditata betul ya. Oh, mau mati. Maaf, baterainya mau habis. Ini udah. Oke. Jadi kalau kita bicara strategic management, maka pasti ada formulasi strategi, implementasi strategi, kemudian evaluasi strategi. Ya. Jadi ada 3 itu. Ketika tahap itu membentuk siklus strategi yang dinamis. Nah, kemudian yang dimaksud dengan formulasi strategi itu ya kita proses perancangannya tuh mulai dari kita lihat SWOT-nya tadi ya. Kemudian kan kita bicara SWOT, SWOT-nya seperti apa. Dari SWOT itu lalu kita mencoba memilih dan memilah strategi apa saja yang ingin kita kita implementasikan di sana ya sesuai dengan kondisi kita. Nah, misalnya di sini disebutkan dalam konteks Wamena ya, maka kopi dan bisnis kopi dan bisnis turisme itu membangun formulasi strategi bertujuan untuk mengidentifikasi potensial lokal, memahami peluang pasar, menentukan keunggulan kompetitif, gitu, merancang model bisnis berkelanjutan. Jadi memang eh, strategi nanti supaya kita bisa mengakomodasi itu tadi potensial lokal kita itu seperti apa, peluang pasarnya seperti apa, keunggulan kompetitifnya seperti apa, kemudian bagaimana eh, model atau perancangannya ketika kita ingin melihat bahwa bisnis kita itu berkelanjutan ya. Berkelanjutan itu tidak cuma hidup 1, 2 tahun, tapi berkelanjutan ya hidup selamanya lah kira-kira itu harapannya begitu. Oke. Hmm. Sebentar ini kok ada masalah ini. Ada Bu. Hmm. Oke.
Bapak. Sulit. Apakah kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan, Prof. Ini kelihatan ya. Ini masuk masuk ke formulasi tadi itu ya. Oke. Kemudian formulasi itu ya sekali lagi formulasi itu mulai dari visi misi ya. Kita bikin visinya seperti apa, misinya seperti apa gitu. Nah, ini visinya misinya gitu. Ini contoh ya. Kemudian kita bikin SWOT-nya ya. Kali ini SWOT yang dibikin sederhana, dibikin dalam bentuk tabel. Kekuatan kita kopinya premium, budayanya unik ya. Kelemahannya logistik mahal. Karena yaitu transportasi terlalu mahal kan, di sana masih mahal. Kemudian peluangnya ekoturism specialty kopi. Jadi peluangnya kita punya eh, apa wisata alam yang alami itu, yang tidak banyak orang punya. Kemudian kopinya juga sangat spesial. Kemudian ancamannya cuman mungkin banyak sekali tujuan wisata yang lain yang mudah dijangkau gitu. Nah, tinggal sekarang dari apa yang kita miliki ini, bagaimana orang tertarik sampai ke sana, ya, sampai ke Wamena. Saya kira banyak orang ya, namanya orang wisata itu mencari sesuatu yang belum belum pernah di belum pernah dikunjungi kan. Oke, strategi utamanya tadi kan kita tadi udah ngomong tentang formulasi itu ada visi, misi, ada SWOT ya. Setelah kita SWOT, kemudian kita bikin strategi alternatif. Apa saja strategi yang ingin kita pakai untuk mengembangkan kopi dan ekowisata itu? Oh, kita ambil strategi diferensiasi, ya. Diferensiasi berbasis kualitas dan pengalaman. Biar diferensiasi itu kita tuh ingin mencoba membuat produk kita tuh beda itu. Beda dalam arti kualitasnya bagus, kemudian eh, pelayanannya bagus karena ini kan bicara servis kan, wisata servis itu pelayanan kan. Nah, kemudian kita kasih tambahan juga di dalam produk kita itu bahwa kopi kopi Wamena itu kopi Papua asli yang memang tidak bisa kita cari di lain tempat ya. Makanya rasanya akan berbeda misalnya gitu. Dengan wisatawan, dengan berwisata di Wamena itu menjadi wisata edukatif karena edukasi ya. Wisata wisata sambil eh, belajar lah gitu. Saya belajar apa ya? Sambil belajar tentang adat istiadat setempat ya, tentang alam yang asli yang ada yang dimiliki oleh Wamena. Ya, oke. Kemudian yang dua adalah strategi community based strategi ya. Strategi komunitas berbasis komunitas. Nah, strategi berbasis komunitas itu maksudnya adalah kita mencoba merangkul semua elemen masyarakat untuk bisa terlibat dalam bisnis kita ini. Ya, bisnis urusan ekowisata dan kopi ini. Ya, makanya lalu dibikinlah sebuah kemitraan. Ya, kemudian dibangun pula produsen yang produksi yang orang-orang petani yang akan jadi produsen ya dididiklah para pemandu wisata yang bagus ya. Ya, tentu saja tadi pemandu wisata yang bisa paham tentang bagaimana menceritakan sejarahnya kopi Wamena sampai di sana, sejarahnya Lembah Baliem itu seperti apa gitu. Kemudian kita juga merangkul stakeholder utama. Stakeholder utama ya para distributor, para supplier itu ya, yang kira-kira akan eh, menambah apa kekayaan aktivitas yang ada di Wamena. Oke. Kemudian strategi ketiga sustainability sustainability ya. Strategi berkelanjutan. Orientasinya supaya lingkungan itu tetap terjaga. Sosial sosial apa
sosial kemasyarakatannya juga semakin teredukasi ya, semakin bisa menerima para pelancong, wisatawan untuk datang ke sana karena memberikan manfaat yang positif terhadap ekonomi terutama. Ya, dan saja kalau kita bisa welcome ya terhadap para wisatawan dan penggiat kopi itu menjadikan ekonomi Bamena jangka panjang bisa tumbuh gitu. Ini tadi formulasi itu tadi sampai kepada apa tadi? Sampai kepada bagaimana membuat apa analisis, bukan analisis, pilihan-pilihan strategi. Ya, pilihan strategi dimulai dari apa? Dari SWOT yang kita punya. SWOT itu juga tidak lepas melihat dari visi misi kita juga. Ya, visi misi kita itu seperti apa, SWOT-nya seperti apa. Dari itu kemudian kita bikin pilihan-pilihan. Karena strategi sekali lagi itu bisa banyak, bisa macam-macam strategi itu. Nah, kita mencoba memilih tiga saja ya, yaitu strategi diferensiasi. Ya, kita ingin memasarkan produk kita tuh memang berbeda. Ya, kemudian strategi apa tadi? Berbasis komunitas, ya, strategi yang melibatkan komunitas. Kemudian strategi berbasis sustainability, strategi yang menjadikan apapun yang kita lakukan bisnis ini harus punya punya apa eh, rencana jangka panjang lah, berkelanjutan gitu. Oke. Nah, setelah strategi terbentuk, sudah dibentuknya strategi tentu saja dari sebuah diskusi yang panjang sebenarnya ya. Diskusi yang panjang antar antar stakeholder ya. Stakeholder gitu. Mereka di Bamina siapa ya? Mungkin ada Pemda, ada masyarakat ya. Diajak bicara gitu, lalu muncul tiga tadi strategi tadi itu. Nah, strategi itu lalu kemudian diimplementasikan. Bagaimana mengimplementasikan strategi? Bagaimana strategi itu bisa jalan? Tadi kan baru diformulasikan, ya, baru dibangun rencana pilihan-pilihannya. Sekarang bagaimana menjalankannya? Ya, makanya namanya implementasi strategi. Proses menerjemahkan strategi menjadi tindakan nyata. Tahap ini sangat penting karena eh, strategi yang baik bisa gagal jika implementasinya buruk. Ya, nah seringkali punya kita itu punya banyak ide, tapi kemudian didiskusikan, tetapi tidak sampai pada implementasi. Nah, akhirnya itu jadi mimpi saja. Tapi dia akan jadi inovasi ketika ide tadi di ditulis, kemudian dilaksanakan. Itu menjadi sebuah karya nyata atau karya inovasi. Nah, kemudian ini kan ada bagaimana mengimplementasikan operasional. Misalnya gini, mestinya ada juga ya implementasi bagaimana supaya strategi ini berjalan. Apakah perlu ya para para pemimpin pemimpinnya yang berkaitan dengan wisata itu orang-orang yang harus kita ambil dari luar gitu, yang sudah berpengalaman, ya. Karena beberapa bisnis itu di luar itu saya lihat ketika mereka mulai dari bisnis lokal ke internasional, bisnis lokal ke nasional gitu, mereka masih mencari orang-orang yang punya pengalaman di level nasional. Nah, ketika bisnisnya mau dinaikkan ke internasional, nah, kemudian dicarikan orang-orang pengalaman internasional gitu. Makanya jangan heran kalau di bisnis modern ini banyak sekali bajak membajak para profesional itu biasa ya. Misalnya dulu ada orang-orang Coca-Cola ya punya pengalaman segudang nih dalam memasarkan produk Coca-Cola ya secara global kan. Coca-Cola tidak hanya nasional, global. Nah, kita ingin produk kita itu seperti itu ya. Kita anu aja ya membaca mereka atau memperkerjakan mereka dengan tentu saja dengan bayaran yang gaji yang sangat tinggi ya. Kayaknya gitu.
Nah, kemudian implementasi kita ke operasionalnya. Kita kan punya bisnis 2 tadi itu. Nah, apa yang perlu dilakukan supaya kita betul-betul menjual produk yang organik ya. Makanya perlu kita melakukan pelatihan ya kepada para petani, pelatihan organik bagaimana membuat kopi organik supaya tetap terjaga. Kemudian bagaimana menjaga kualitasnya ya, ada pendampingan. Nah, bagaimana membangun akses pasar, ada pendampingan gitu. Ya tujuannya tentu saja para petaninya tetap konsisten ya, dan konsisten dalam rangka apa? Supaya eh, bisa meningkatkan kualitas ya, meningkatkan kesejahteraan. Kalau kualitasnya meningkat, kesejahteraannya juga pasti meningkat. Tuh. Itu implementasi di level operasional bagaimana kopi itu apa menjadi tetap organik ya. Kemudian di level wisatawan, mengembangkan wisatawan adalah yaitu tadi kita tetap mencoba bagaimana memadukan ya wisata dengan kopi itu, misalnya tur kebun kopi. Tadi kan saya katakan pengalaman saya nonton itu tuh tur di pabrik coklat itu. Ya, sebenarnya sangat sederhana jadi aneh itu apa tuh idenya bagus ya brilian dan karena eh, pabrik coklat yang mungkin orang tidak mengira itu menjadi sebuah objek wisata kan menjadi objek wisata ya hasil bisa menghasilkan uang dari produknya itu sendiri dan dari para wisatawan itu ya catur kebun kopi kemudian tidak catur kebun kopi juga bagaimana cara memetik kopi ya. Kemudian bagaimana cara memilih kopi yang bagus ya. Kemudian bagaimana cara menggoreng kopi misalnya gitu. Nah, di samping juga di sekitar itu kan pasti banyak sekali uh, kultural peninggalan budaya ya atau masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar situ menjadi objek budaya turisme yang bisa kita kita ceritakan bagaimana mereka ya tinggal di situ ya. Kalau dari nenek moyang mereka di situ sudah berapa tahun ya mungkin sudah ratusan tahun ribuan tahun gitu. Jadi eh, kalau itu dibangun sebuah cerita maka cerita jadi menarik berwisatanya jadi menarik. Nah, wisatawan tidak hanya membeli kopi, tetapi mengalami proses dan budaya lokal, mengalami proses edukasi ya dan budaya lokal. Tuh. Nah, kemudian bagaimana kita membangun pemasarannya, ya. Nah, membangun pemasarannya ya untuk saat ini ya dengan Instagram, dengan TikTok, website, nah, storytelling Papua. Tadi saya katakan tadi storytelling Papua itu kita siapkan ya naskah-naskah yang banyak kemudian kita eh, berikan kepada para calon-calon pemandu wisata yang kita didik calon pemandu wisata itu. Nah, branding. Nah, Wamena itu kan sudah branding sendiri kan. Brandingnya adalah kopi Wamena, ekowisata Wamena. Ya. Karena branding itu identik dengan organik, identik dengan budaya Papua, identik dengan sustainability. Nah, itu Wamena itu kan udah orang lihat oh ini sebuah kota di tengah di atas gunung asri gitu kan. Orang pasti daerahnya daerah organik, budaya Papuanya juga masih kental gitu. Nah, kemudian masih asli ya sistem. Oke. Kemudian implementasi strategi ya untuk apa? Untuk SDM-nya ya tadi saya katakan bahwa kita sudah punya rencana, sudah punya strategi dan bagaimana menjalankan strategi supaya strategi jalan
Maka ada beberapa hal yang harus dilatih. Oh, pelatihan lokal, pelatihan SDM-nya. Nah, masyarakat lokal dilatih menjadi guidance apa juru pemandu wisata. Kemudian, oh karena banyak wisata berkunjung situ, nah, masyarakat juga dilatih. Mau nggak kalau rumahnya jadikan homestay? Nah, karena homestay dibikinlah rumah-rumah yang kemudian bagaimana menjaga kebersihan, bagaimana rumah itu menjadi menarik untuk dijadikan homestay. Ya. Kemudian dilatih juga tenaga roasting. Nah, kemudian partisipatif pengambilan keputusan melibatkan tokoh adat. Ya, ketika kita ingin merubah, kan itu strategi itu pasti ada hal yang ingin dirubah, ya. Apalagi itu melibatkan banyak orang. Ya, nah kalau banyak orang pasti ada kepemimpinan yang harus diikutkan. Ya, misalnya tokoh adat, ada tokoh komunitas, para petani, para ya tokoh adat itu dalam rangka untuk menjual ekowisata tadi ya, komunitas menjual ekowisata, para petani itu dalam rangka ya tadi itu kopi-kopi asli tadi itu. Nah, oke. Jadi sekali lagi eh, untuk membangun sebuah strategi tentu saja eh, implementasikan langkah-langkahnya itu pasti banyak ya, karena sangat mendasar akhirnya. Nah, kalau kita mau melihat ya, kalau melihat bagaimana kita tuh mengimplementasikan, Bapak Ibu bisa melihat namanya pakai McKinsey, Pak. Seven McKinsey Seven. Nanti kalau saya tak kirim juga lewat BA kalau nggak sempat lewat ini ya. Seven McKinsey. Yang kemarin saya sebutkan, Pak. Ada 6, bahkan ada 7 poin di dalam organisasi yang harus ada perubahan kalau kita melakukan perubahan strategi yang sifatnya korporat. Itu adalah corporate culture, ya. Corporate culture itu yang mengikat sistem, struktur, strategi, ya, sistem, struktur, strategi, kemudian sumber daya atau staff, kemudian skill, keahlian, keahlian-keahlian yang dimiliki oleh sumber daya itu. Nah, kemudian style style of leadership. Ya, style of leadership itu supaya dalam mengambil keputusannya tidak merugikan. Makanya yang Bapak Ibu lihat di sini dalam implementasi itu melibatkan siapa saja supaya gaya kepemimpinan yang ada di situ tidak mengganggu lancarnya jalannya ini apa tuh implementasi strategi kita. Ya, makanya ketika kita ingin membangun bisnis kopi, bisnis ekowisata, kita libatkan tokoh adat, libatkan tokoh komunitas, melibatkan para petani, ya, supaya mereka benar-benar merasakan bahwa apa yang dilakukan apa eh, oleh sekelompok orang untuk mengembangkan wamena itu betul-betul bisa terwujud. Oke. Kemudian eh, setelah SDM-nya didekati ya, dididik ya, kemudian para pemimpinnya dijak ngomong ya, kemudian kita melihat lingkungan kita. Lingkungannya bagaimana? Oh, lingkungannya juga perlu diedukasi ya, pertanian bahwa kita menetapkan ya bersama-sama dengan para petani, mari kita tidak hanya para petani ya, para pemangku adat ya, mari kita lestarikan hutan kita, mari kita menjaga kopi itu tetap organik ya toh. Kemudian mari kita tetap menjaga jangan sampai merusak lingkungan, merusak produk yang sudah kita sepakati bersama. Ini namanya menjaga lingkungan ya, konservasi alam. Nah, kemudian kita juga menjaga eco-sustainability, wisata dibatasi tidak usah merusak lingkungan tadi. Berwisata tapi jangan sampai eh, menebang, menggali yang akhirnya eh, tidak bisa dikembalikan lagi seperti semula. Oke.
Bapak dan Ibu, mohon izin saya tak sholat sebentar ya, sholat maghrib sebentar, 5 menit. Iya, Prof. Terima kasih. Pak Tuli.
Oke, kita mulai lagi ya Bapak Ibu izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kita bicara tentang eh, formulasi strategi. Kemudian dari memformulasi itu mulai dari membuat visi misi, membuat kemudian melihat aspek eh, kekuatan kita, kelemahan kita, kemudian kita memilih strategi, ya, sampai pada bagaimana strategi itu diformulasikan atau diimplementasikan. Nah, langkah apa ya supaya strategi ini jalan? Langkah apa yang harus eh, saya 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 ambil ya? Langkah yang diambil supaya strategi ini bisa jalan dengan baik. Setelah itu kita melakukan evaluasi, ya, apakah strategi yang kita implementasikan itu sudah memenuhi memenuhi keinginan kita atau tidak, ya. Ini, ini strategi evaluasi. Nah, evaluasi strategi adalah proses mengukur efektivitas strategi dan melakukan perbaikan. Ya, kita mengukur dulu eh, apakah ini memang harus ada standarnya dulu, standar ukurannya yang mana baik, yang mana buruk, ya, sehingga kita bisa memberikan, oh ini perlu ada perbaikan, oh ini tidak perlu ada perbaikan gitu. Nah, pertama kali evaluasi apa dulu? Nah, evaluasi ekonominya dulu, indikator bahwa ekonomi pertumbuhan penjualannya bagus, ya, profitnya bagus, ya, bagus itu mungkin sudah 10%, ya. Jumlah wisatawannya meningkat 10%, misalnya gitu. Ekspor kopi juga bagus, meningkat 20%, misalnya. Jadi kopi itu tidak hanya dinikmati dalam rangka untuk kunjungan wisata saja, tapi juga kopi itu kita kirim ke ini ya, ke berbagai daerah, bahkan bisa kalau bisa sampai negara lain gitu. Nah, jika penjualan stagnan ya strategi masalahnya diperbaiki, kan. Kemudian ini evaluasi sosialnya, ya, apakah pendapatan petani meningkat enggak? Jumlah tenaga kerja lokal itu tambah enggak? Partisipasi masyarakat itu semakin besar enggak? Ya. Partisipasi masyarakat itu artinya masyarakat yang terlibat di dalam kegiatan kita itu semakin banyak, sehingga semakin banyak yang mendapatkan manfaat. Jumlah tenaga kerja lokal itu maksudnya bahwa orang-orang lokal segitu ikut ikut terlibat dalam pekerjaan yang produktif, ya, secara produktif misalnya. Sehingga mereka bisa menghasilkan uang dan semakin sejahtera. Petani yang terlibat juga banyak, ya, eh, dan hasilnya karena dididik, ya, karena kita latih, hasilnya jadi semakin bagus. Nah, jadi tujuan tujuan bisnis itu harus mencapai social values itu, ya. Jadi tujuan bisnis harus mencapai social values. Ada nilai sosial yang betul-betul yang orang di Wamena ini, ya. Tujuan bisnis kita tuh betul-betul ingin membangun bagaimana masyarakat lokal itu bisa terbangun betul dan bisa ikut merasakan apa yang sedang apa digalakkan, sedang dikerjakan oleh kita, ya. Kita sebagai inisiator membuat ekowisata ini. Nah, kemudian evaluasi lingkungan, apakah lingkungannya rusak enggak? Apa kualitas lingkungannya oke enggak? Apakah luas lahan organiknya masih oke tidak? Apakah keberlanjutan ekosistemnya masih bagus enggak? Nah, kan setelah diperbaiki, setelah ada kunjungan wisata, kemudian disentuh oleh wisatawan dan sebagainya, kan, lalu kita lihat, oh ini ada yang rusak dan tidak rusak. Nah, kita ingin melihat seberapa jauh orang itu bisa memahami tentang perlunya, pentingnya sebuah ekowisata itu dilestarikan. Nah, makanya kualitas lingkungan harus harus terjaga, lahan yang organik harus terjaga, ya, ekosistem yang sustainability harus yang sustain harus terjaga gitu. Ekosistem itu ya berarti, ya,
antara di situ kalau di hutan ya tentang apa kekayaan hayati, kekayaan hewani, kemudian airnya itu tidak boleh ya diganggu lah kira-kira gitu. Kemudian eh, karena karena kita menjaganya dengan baik, ya kita juga melihat branding kita bagus nggak. Ya mungkin kalau kita sudah sama tahu tentang Raja Ampat ya, Raja Ampat itu sekarang jadi branding yang sangat ya, branding yang sangat bagus ya. Bahwa, bahwa Raja Ampat itu adalah tempat wisatawan yang memang premium gitu. Ya, berarti kan reputasi produknya kan meningkat, loyalitas pelanggannya bagus, citra kopi Papuanya jadi bagus. Kalau kita melihatnya branding kan ada dua kan, eh, satu ekowisata dan satunya kopi. Ya, nah, kita harus bisa menjaga bagaimana bahwa Wamena juga tidak lebih buruk atau mungkin malah lebih baik daripada misalnya Raja Ampat ya. Cuman kan objek wisatanya berbeda. Yang satu objek wisata banyak ke laut, kalau Wamena kan objek wisata yang di pegunungan ya. Nah, memang objek targetnya berbeda. Nah, ketika kita bisa melihat ya tadi kan ada dari aspek lingkungan, aspek apa tadi, produk, branding. Nah, semuanya kita lihat semua. Kemudian dari dari itu kita perlu ada koreksi atau tidak. Ya, kalau ada koreksi segera dikoreksi. Jadi setiap tahun itu harus ada evaluasi. Ya, evaluasi supaya apa yang kita inginkan itu mendekati ke visi misi kita. Ya, terus gitu. Ada sebuah langkah pemikiran, langkah real eh, yang apa? Yang positif gitu. Karena apa? Karena tiap tiap tahun kita lakukan evaluasi dan kita lakukan koreksi sehingga menjadi sebuah perbaikan dalam dalam mengambil langkah-langkah strategik. Hmm. Kemudian dalam perspektif kelembagaan, dalam ekonomi kelembagaan, ya keberhasilan bisnis dipengaruhi oleh institusi adat. Ya, institusi adatnya mendukung, kepacaraan sosial juga kuat, norma budayanya mendukung. Ya, kemudian di Wamena, ya gimana? Nah, di Wamenanya legitimasi masyarakat lebih penting daripada legalitas formal semata. Nah, mungkin kalau di kasus Wamena ini karena adat istiadat adat lokalnya masih kuat ya, legitimasi masyarakat itu pasti mungkin jauh lebih penting ya, jauh lebih kuat dibandingkan legalitas formal. Ya, makanya kita harus bisa mendengar ya suara masyarakat. Kemudian dalam perspektif teori inovasi ya, bisa teori inovasi bisnis berhasil karena inovasi produk, inovasi pengalaman, inovasi model bisnis. Nah, kopi tidak hanya dijual sebagai komoditas, tapi juga sebagai pengalaman budaya. Nah, jadi bisnis itu bahwa kopi itu tidak hanya sekedar minum saja, tapi ada hal yang bisa kita nikmati karena ada budaya yang melekat di situ. Nah, jadi betul-betul minum kopi Wamena itu adalah bagian dari merasakan bagaimana jadi berada di tengah masyarakat dengan budaya yang sangat unik. Gitu. Oke. Dalam perspektif etika juga tentu saja bisnis itu harus di anu ya perspektif etika ya ini maaf ini salah tulis. Tentu saja ya bisnis itu harus adil, transparan, tidak eksploitatif ya, menjaga kesejahteraan masyarakat ya ini harus selalu adil ya ini itu saya kira ini keterlibatan pemerintah ya jangan sampai lalu yang kuat lalu menghisap yang lemah lalu nggak bisa berbuat apa-apa ya makanya perlu ada transparansi ya karena melibatkan komunitas ya harus ada transparansi yang meyakinkan bahwa yang kita lakukan itu bersama-sama dan mensejahterakan bersama-sama ya tentu saja tidak eksploitatif eksploitatif itu
eh, ya mencari untung sendiri ya. Nah, menjaga kesejahteraan masyarakat. Oke. Hmm. Oke, strategic management ya. Jadi sekali lagi strategic management pada kasus Wamena Organic Coffee ya dan ekowisata ini merupakan pendekatan strategi yang mengintegrasikan profit ekonomi, pemberdayaan sosial ya. Jadi kita itu mencoba membuat profit ekonomi, secara ekonomi profit, kemudian pemberdayaan sosial ya, masyarakatnya diberdayakan, ada keberlanjutan lingkungan, lingkungan tetap asri, kemudian pelestarian budaya lokal itu tetap terjaga. Nah, kemudian melalui apa? Nah, karena kita tuh bicara manajemen strategik, maka melalui kita mencoba memformulasikan strategi bagaimana bisnis itu bisa berjalan dengan baik. Dari formulasi strategi itu tadi kan kita pilih tiga, atau Pak, Bu. Nah, tiga ini bagaimana bisa 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 terimplementasikan, bisa berjalan. Nah, ada beberapa implementasi tadi yang kita bangun ya. Implementasi tadi eh, implementasi dalam rangka yang harus dilakukan, apa yang harus dilakukan ya. Nah, setelah itu baru ada evaluasi. Nah, bisnis ini tidak hanya bertujuan menjadi perusahaan yang menguntungkan saja, tapi juga menjadi model pembangunan ekonomi lokal yang inklusif, berkelanjutan, berbasis identitas Papua. Jadi yang kita inginkan ini kan tidak saja duit aja, tapi juga mengenalkan, mengedukasi masyarakat luas. Ini loh apa budaya lokal Papua, ya. Nah, sehingga bisnis kita inklusi yang melibatkan banyak 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 apa banyak item, banyak orang ya, supaya berkelanjutan dan identitas Papua semakin dikenal orang. Nah, nah, Pak dan Ibu semuanya, maka karena ini terakhir ya, maka makna penting belajar strategic thinking dan strategic managementnya. Karena strategic management itu kan dimulai dari strategic thinking tadi, ya. Bagi kita, ya, terutama dalam era globalisasi itu, ya, era globalisasi disruptif teknologi disruptif itu kekacauan teknologi ya. Kan teknologi saking banyaknya kan kalau kita nggak paham tidak tidak menjadikan ini lebih baik, tapi malah membuat kita kacau kan. Disruptif teknologi dan ketidakpastian ekonomi mahasiswa bisa tidak hanya memiliki pengetahuan teoritis, tapi juga harus menyadari perlu adanya kemampuan teknis, harus menyadari perlu adanya keterampilan administratif. Kita harus masa modern itu harus memiliki ya ini kemampuan berpikir strategik dan kemampuan mengelola strategik ya. Jadi kita sekarang ini mahasiswa kita itu harus harus dilatih untuk punya kemampuan berpikir strategik dan punya kemampuan mengelola strategik. Ya. Berpikir strategik itu eh, nanti di sini ada nanti ya. Nah, hal ini penting karena dunia saat ini berubah sangat cepat akibat perkembangan teknologi digital, akibat persaingan global, akibat perubahan perilaku, akibat krisis ekonomi, akibat perubahan sosial dan lingkungan. Nah, banyak sekali. Kenapa kita diminta untuk berpikir kritis dan berpikir mampu mengelola secara strategik ya? Ya karena ada perubahan yang luar biasa, ya perubahan yang banyak. Karena itu mahasiswa ya kita ini ya mahasiswa kita ini perlu memahami bagaimana melihat masa depan, bagaimana membaca peluang, bagaimana mengambil keputusan, dan bagaimana membangun keunggulan kompetitif. Ya, membangun keunggulan kompetitif. Ya, membangun dalam rangka kita tuh bisa bisa leading ya di antara yang lainnya. Nah, nah ini makna strategic thinking tadi. Strategic thinking itu kemampuan berpikir jangka panjang secara sistematis, kritis, dan visioner dalam memahami ya serta menentukan arah tindakan yang paling efektif. Strategic thinking tidak hanya berpikir tenang tentang apa yang terjadi hari ini, tapi apa yang mungkin terjadi di masa depan. Jadi berpikir strategik itu tidak bisa hari ini ya. Ya ini
masyarakat tradisional, tapi modern itu harus apa yang mungkin terjadi di masa depan. Kita pikirnya masa depan. Nah, karenanya strategic thinking itu yang memiliki strategic thinking biasanya mampu melihat peluang. Jadi kita terbiasa dengan berpikir strategik, kita bisa melihat peluang, mampu berpikir holistik. Holistik itu komprehensif, Pak. Holistik. Ya, mampu membaca perubahan, ya, mampu memiliki visi masa depan dan tidak hanya reaktif terhadap masalah dan tidak hanya reaktif, tapi selalu apapun yang kita pelajari betul. Jangan dikit ini masalah reaksi ya. Bisa jadi reaksinya malah banyak salahnya daripada benarnya. Nah, kemudian subject management. Kenapa kok kita perlu belajar subject management? Karena proses manajemen itu adalah proses merumuskan, mengimplementasikan, mengevaluasi strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Kalau tadi berkesaji itu ada bicara pada diri kita, kalau ini bicara pada bagaimana pikiran-pikiran kita tuangkan di dalam organisasi, ya. Dan bentuknya merumuskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi strategi tadi itu, ya, supaya sehingga mencapai tujuan kita yang dalam bentuk visi misi yang kita buat, ya. Jadi strategic management itu mengajarkan bagaimana organisasi bertahan, bukan kita, tapi kita sebagai organisasi bertahan, berkembang dan memenangkan persaingan. Jadi eh, kan sama tadi, kalau strategic thinking itu bicara tentang aku, kita, ya. Tapi kalau strategic management bicara dengan kita sebagai organisasi. Oke. Nah, mengapa ini penting ya? Mengapa belajar ini penting ya? Karena tadi itu membangun pola pikir visioner tadi itu. Nah, berpikir visioner berarti kita terbiasa berpikir jangka panjang, Bro. Tidak hanya fokus pada eh, apa muatan akademik, tapi juga masa depan karir dan kehidupan. Contoh masa yang berpikir strategi tidak hanya bertanya bagaimana lulus kuliah, tetapi harus bagaimana membangun kompetensi untuk 10 tahun ke depan. Nah, oke. Ya. Kita tidak lulus sekolah, itu mungkin 6 bulan ke depan lulus sekolah, Pak. Kuliah ya. Tapi yang kita pikirkan kira-kira kompetensi saya itu di 10 tahun ke depan siapa ya? Nah, melatih kemampuan analisis berarti kita harus paham tentang strategic management. Karena strategic management akan mengajarkan analisis lingkungan, ya, SWOT, problem solving, pengambilan keputusan. Ya. Makanya masa harus menjadi lebih kritis, lebih sistematis, lebih rasional. Nah, berarti kalau lebih rasional, berarti literasi kita harus banyak. Ya, pengetahuan, ilmu kita harus semakin banyak. Ya, bisa dari membaca, bisa dari melihat, bisa dari yang merasakan, bisa dari diskusi dengan temannya gitu. Nah, oke. Kemudian meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan. Dalam kehidupan nyata, ya kita mahasiswa atau kalau di sini kita mahasiswa ya, tapi kalau di luar ya kita pekerja, bahkan tadi pemimpin kan, akan menghadapi ketidakpastian, akan menghadapi risiko, akan menghadapi persaingan ya di luar sana. Nah, makanya dengan strategic thinking, ya kalau kita punya strategic thinking tadi membantu memilih prioritas. Karena kita ketidakpastiannya ada, risiko ada, ada ya, cara berpikir kita lu memilih prioritas mana yang prioritas utama, yang mana tidak. Kemudian mengelola risiko. Apapun yang kita pilihkan tadi berisiko. Lalu bagaimana mengelola risiko itu. Nah, setelah tahu bagaimana mengelola risiko, lalu kita menentukan langkah terbaik. Hmm.
Kemudian membangun kepemimpinan. Pemimpin yang baik itu harus apa? Memiliki visi, memahami strategi, mampu mengarahkan organisasi. Karena itu organisasi strategic management sangat penting bagi calon manajer, entrepreneur, birokrat, akademisi maupun pemimpin sosial. Jadi ilmu kita ini sebenarnya ya Pak, harus dimiliki orang-orang ya banyak ya calon manajer, ya entrepreneur, birokrat, tapi seluruh lapisan ya profesional itu, lapisan profesional. Oke. Kemudian belajar manajemen strategik itu meningkatkan daya saingnya. Dunia kerja saat ini membutuhkan SDM yang adaptif, inovatif, strategik, ya, yang bisa mengadaptasi inovasi strategik. Nah, kita memahami strategik, ya, thinking dan strategic management akan lebih siap menghadapi revolusi industri, revolusi AI, revolusi ekonomi digital, global competition, ya. Karena kita sudah terbiasa berpikir jauh ke depan itu, Pak, dan membuat langkah-langkah yang perlu. Nah, misalnya bagi masa yang ingin jadi entrepreneur, strategic management membantu membaca pasar, menentukan positioning, mengelola sumber daya, membangun keunggulan kompetitif. Membangun kemampuan berpikir sistemik itu strategic thinking mengajarkan bahwa suatu masalah tidak berdiri sendiri, ya. Jadi kalau kita berpikir secara strategik, kita akan melihat bahwa memang semua masalah itu tidak mungkin berdiri sendiri, pasti ada faktor lain yang saling terkait. Makanya kita harus belajar membangun hubungan antara ekonomi, sosial, budaya, teknologi, politik, lingkungan. Itu ekonomi, sosial, itu pasti saling keterkaitan, ya. Makanya ketika kita menganalisis itu, ya kadang-kadang kita perlu mengundang para ahli di bidang ekonomi, sosial, budaya, kalau konteksnya besar. Kalau konteksnya kita sendiri, ya kita bicara diskusi saja, ya, kelompok bersama. Nah, dan jangan lupa lingkungan itu selalu berubah. Maka masa perlu fleksibilitas, cepat belajar, mampu beradaptasi. Ya, kita kalau sadar bahwa lingkungan berubah-ubah, ya bahwa fenomena itu akan selalu berkembang. Kita juga harus fleksibel, cepat belajar, mampu beradaptasi. Ya. Nah, strategic thinking kita membantu mahasiswa membaca perubahan sebelum perubahan itu terjadi. Dan kita kalau sudah terbiasa melihat, oh fenomena itu kedepannya seperti ini. Kalau saya lihat dari kebijakan gubernur itu kok mengarahnya ke sana. Nah, kalau gitu saya harus membuat langkah seperti ini. Jadi kita tuh selalu melihat 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Hmm. Ya, jadi makanya berpikir strategic thinking, ya, dan strategic management itu secara akademik masa mampu mengatur prioritas, merancang target studi, memilih topik riset strategis. Secara organisasi, masa mampu menyusun program kerja, mengelola publik, ya, mengelola konflik, membuat keputusan organisasi. Nah, dalam hal karier, masa dapat merencanakan jalur karier, meningkatkan kompetensi, membangun networking. Kita akan paham, jenis kita tuh, saya tuh maunya banyak maunya kemana tuh, arahnya kemana tuh. Gitu. Nah, kalau kita mau bisnis, ya kita mampu membaca peluang usaha, membangun model bisnis, mengelola risiko. Kita karena belajar SWOT tadi, belajar strategi, belajar. Maka kita akan melihat, peluang usaha kita ada di mana, membangun model bisnis yang bagus itu apa, risiko itu harus dikalkulasi apa gitu. Nah, strategic thinking itu lebih menekankan pola pikir, visi, kreativitas gitu ya. Ya, jadi kalau kita berpikir strategik itu lebih menekankan pada pola pikir kita, visi kita, kreativitas kita. Nanti semuanya tak kirim semua ini. Strategic management lebih menekankan pada proses, implementasi, pengelolaan organisasi. Yang satu pikir tentang individu, yang satu bicara tentang kelembagaan. Ya.
Nah, hubungan keduanya, strategic thinking adalah fondasi, sedangkan strategic management adalah implementasi sistematisnya. Ya, yang satu fondasinya, yang satu strategic management adalah implementasinya. Nah, dalam konteks Indonesia dan Papua, ya masa Indonesia termasuk di Papua menghadapi perubahan ekonomi, menghadapi tantangan pembangunan, menghadapi pasangan global, itu pasti terjadi. Karena itu strategic thinking penting agar bisa mampu menjadi problem solver. Anda semua itu akan jadi problem solver yang baik, inovator yang baik, agen perubahan sosial. Ya, karena kita sekolah, lalu kita selesai, lalu kita masuk bekerja lagi, tentu saja harus ada sesuatu yang berubah di sana, ya. Karena apalagi kita tahu bahwa semua organisasi akan selalu berubah. Nah, kan pemimpin 5 tahun sekali berubah. Nah, eh, style of leadership-nya berubah kan. Tuh. Nah, kesimpulannya, belajar strategic thinking dan strategic management sangat penting bagi masa karena membantu membangun pola pikir, meningkatkan kemampuan analitis, mengembangkan kepemimpinan, meningkatkan daya saing, memahami perubahan lingkungan, mempersiapkan masa depan secara sistematis. Tuh. Dengan strategic thinking, masa tidak hanya menjadi pencari kerja saja, tapi dapat berkembang menjadi pencipta peluang, jadi pemimpin lingkungannya, menjadi inovator program-program kerja, menjadi agen perubahan di tengah masyarakat. Gitu. Jadi ya harapannya di situ sebenarnya. Ya, Me- da- kita datang memberikan harapannya yang positif. Ya, begitulah kira-kira. Nanti ini saya berbagi lagi, satu saya kirim ke panjenengan ya Kak, Bapak Ibu lewat ya WA grup ya. Halo, begitu ya. Siap, Prof. Ada yang mau ditanyakan? Nah, ini nanti tak anu. Ini mungkin hari ini agak agak awal nggak apa-apa ya, karena saya ada pengajian di rumah ya. Hmm, Siap, Prof. nggak masalah. Nanti itu semuanya yang kemarin sudah saya kirim, nanti saya kirim lagi. Ya, saya jadikan satu gitu Bu ya, jadikan satu, saya kirim dalam dalam bentuk zip di WA grup ya. Ah, silakan ya. Jadi Bapak dan Ibu semuanya, harapan dari mata kuliah ini itu sebenarnya harapan kita tuh bisa berpikir jangka panjang, jauh ke depan, berpikir sistematis gitu maknya. Kemudian ada langkah-langkahnya, gitu. Langkahnya itu bagaimana diimplementasikan sampai dievaluasi. Jadi menjadi manusia yang tidak hanya mengeluarkan ide, tapi juga manusia yang bertanggung jawab karena sampai pada tahap evaluasi. Nah, itu yang dimaksud untuk supaya menjadi eh, dengan belajar strategic thinking dan strategic management itu. Ya sebenarnya kalau 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 di luar itu memang sudah terbiasa budaya tulis ya Bu ya. Apa yang dia pikirkan dia tulis, apa yang tulis dia kerjakan. Kalau di sana begitu. Cuma kita enggak, apa yang dipikirkan ya cuma di dalam hati saja, lalu diomongkan saja. Setelah itu tidak pernah ditulis, apa tidak pernah dicatat, apalagi diimplementasikan. Nah ini yang jadi masalah. Nah, makanya kenapa kita kok nggak maju-maju ini ya? Ya karena banyak hal yang mestinya pikiran-pikiran kita yang bagus-bagus tidak sampai ditulis. Yang ditulis tidak sampai dikerjakan. Yang dikerjakan, nah, karena dikerjakan ya tentu saja ada evaluasi. Nah, sehingga kita tahu kita tuh sudah maju sampai di mana kita sampai nggak ngerti. Oke. Eh, ada pertanyaan kah? Pokoknya saya terbuka ya, tapi jangan sampai ini kuliah atau tapi kalau suatu-waktu mau bertanya silakan lah ya. Nanti mau bimbingan, ada tesis mau bimbingan ke saya boleh. Kalau boleh mereka ya, saya nggak tahu. Ini semoga saja semester depan sudah selesai ya Bapak Ibu.
Kira-kira sudah selesai tidak? Sudah selesaikah bulan depan? Bulan semester depan. Sudah ya? Sudah, Prof. Ya, alhamdulillah lah. Ya, syukurlah kalau begitu. Udah bisa bisa ditempel itu masternya itu. Ya, nanti bisa bisa biasanya itu bisa untuk ya untuk menaikkan karier ya. Siap, benar sekali, Prof. Apalagi di Wamena kan masih baru, masih banyak 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 posisi yang belum masih banyak posisi yang masih mungkin belum digarap sehingga perlu ada orang-orang yang memang sudah sekolah tinggi lah kira-kira gitu. Oke, eh, Bapak dan Ibu, kalau tidak ada pertanyaan silakan nanti bisa bertanya di WA grup ya. Eh, Pokoknya kita tetap selalu berhubungan gitu. Tidak terputus hanya selesai di kuliah ini saja ya. Silaturahmi tetap terjaga ya. Sehat selalu, tetap semangat, tetap optimis, Pak. Bahwa kita bisa membawa masa depan Wamena menjadi kota yang dicari orang ya, kota yang modern gitu ya. Dan sehingga jadi kota harapan kita semua ya. Saya kira itu ya, sekali lagi saya mohon maaf atas mungkin segala hal yang mungkin kurang kurang dari saya atau satu yang mungkin kurang berkenan mungkin dari perkataan saya. Nah, saya mohon maaf ya. Kemudian saya akan coba nanti materi-materi itu akan saya kumpulkan jadi satu, kemudian saya kirim lewat zip ya, masuk ke grup ya, grup yang kita buat itu Bu. Jadi grupnya jangan dimatikan, tetap aja grup itu hidup, nanti materinya saya kasihkan ke sana. Saya kira begitu ya Bapak dan Ibu semua. Siap, Prof. Makasih. Ya, Oke, Prof. terima kasih. Siap, terima kasih Oke, banyak. matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Waalaikumsalam, Prof. Selamat ya. Salam juga, Prof.